Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bergabung di Zoom meeting kali ini. Sebelum itu, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Amelia dan teman-teman saya. Marnogia Sudungan Tambah. Perkenalkan, saya Martin Karim. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Perdi Al-Aziz. Perkenalkan, nama saya Daltania Dahlan. Baiklah, terima kasih teman-teman. Langsung saja, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bangkai service style. Bangkai service style ini ada 4, yaitu reception style, yang kedua food station service, yang ketiga buffet style service, yang keempat cafeteria service style, dan yang terakhir plated. Ada 5. Yang pertama ada buffet style service yang akan dipresentasikan oleh Daltania Dahlan. Kepada Daltania, disilakan. Terima kasih, Reza. Untuk service style pertama adalah buffet. Buffet sendiri adalah menurut istilah bahasa Inggris yaitu melayani diri sendiri atau self service, di mana tamu yang sendiri yang langsung mengambil makanannya dan peralatan makanannya dan menu yang diinginkannya. Lanjut, buffet style ini memiliki beberapa jenis. Jenis berdasarkan negara dan makanan khasnya ada dari Chinese buffet yang menghidangkan tentu saja makanan khas Cina. Lanjut, Indian buffet yang menghidangkan masakan Cina tentunya dengan bumbu-bumbu yang khas dan rempah-rempah yang kental. Lanjut ke American buffet yang jenis makanannya menyajikan makanan khas negara Amerika yang banyak menggunakan olahan kentang, ayam, kalkun, dan bahan-bahan lain yang sesuai dengan lidah Amerika. Lanjut ke pizza buffet. Pizza buffet ada jenis makanan yang menyajikan berbagai macam olahan pizza dalam meja hidang yang panjang. Dan jenis buffet ini biasanya ada di Amerika dan Eropa. Lanjut ke sushi buffet yang menyediakan berbagai makanan di negara Jepang, yaitu berbagai macam sushi, dan biasanya disajikan dengan piring-piring yang cantik di dalam meja buffet. Lanjut, berdasarkan cara penyajiannya ada 4 macam, yaitu simple buffet, station type buffet seperti food station yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya, lalu modified deluxe buffet dan deluxe buffet. Lanjut, berdasarkan waktu penyajian ada di pagi hari breakfast buffet, siang hari lunch buffet, dan malam hari dinner buffet. Lanjut, inventaris dari buffet service style ini terdapat berbagai macam, khususnya jika kita membuat acara khusus. Hal yang perlu diperhatikan yaitu tema acaranya, jumlah tamunya, harga, rangkaian jenis makanan, dan jumlahnya. Untuk pengaturan mejanya, jauhkan makanan dari tepi pinggir saji, atur jenis-jenis makanan sedemikian rupa sehingga kamu merasa nyaman. Pertahankan kesatuan makanan, seimbangkan hiasan makanan agar tidak berlebihan, dan jangan membanjiri piring atau alat saji dengan saja atau cairan bumbu. Lalu yang terakhir, buat tampilan sederhana dan sesuai pada tema. Lanjut, untuk penyajian hidangan dinginnya, ada 3 elemen dalam hidangan buffet. Yang pertama, hiasan tengah, dapat berupa porsi utuh atau jenis makanan utama. Lanjut ke sajian atau irisan jenis makanan utama, bisa diatur secara artistik, dan hiasannya biasanya diatur secara artistik dalam proporsi bentuk irisan. Makanan harus dapat
dengan mudah ditangani dan disajikan. Lalu rancangan sederhana dan jika dipotong makanan sudah menyentuh alat saji, jangan memindahkannya dan pertimbangkan alat saji sebagai bagian dari keseluruhan buffet. Lanjut. Untuk suhu, menjaga suhu yang sesuai dengan dingin untuk membantu makanan dingin bila kemungkinan. Contohnya seperti dessert, es krim diletakkan di tempat yang dingin, di dalam kulkas atau dalam etalase yang dingin. Lanjut. Untuk peralatan sajinya, ada cupping dish, lalu piring saji yang seperti persegi panjang yang stainless, ada juga terbuat dari kaca, kayu, dan keramik sesuai dengan tema. Ada juga keranjang kecil, biasanya itu ada yang persegi panjang, ada yang bulat untuk buah-buahan, mangkuk, biasanya dari gelas, perak, kayu, dan keramik. Lalu ada tempat sup yang besar stainless yang seperti stainless steel dan peralatan gelas untuk minuman. Lalu ada stoneware, kaca, dan kerang-kerang bumbu itu opsional dan keperluan dan opsional pemanggang roti untuk makanan untuk breakfast buffet. Lanjut. Untuk penyajian makanan bisa dilihat dari warnanya, bentuknya, teksturnya, dan aromanya sesuai dengan tema yang diambil dari sebuah acara itu. Lanjut. Untuk ukuran porsinya juga dipadukan sesuai dengan pilihan beragam seperti ada main course-nya, appetizer-nya, snack-nya, dessert-nya, dan juga ada penambahan garnish, garniturnya juga. Lanjut. Untuk sistem pelayanan buffet, terdapat beberapa aturan standar SOP dari buffet style service. Yang pertama, jika piring masih ada tapi menu habis sementara masih ada tamu yang belum makan, maka pihak restoran harus menambahkan sebanyak jumlah piring yang tersisa. Jika piring masih ada dan menu juga masih ada, sementara semua tamu telah makan, maka pihak restoran harus menawarkan apakah sisa menu yang ada mau dibungkus atau tidak. Ketiga, jika piring telah habis dan menu juga habis, sementara ada tamu yang belum makan, maka pihak restoran harus segera meminta konfirmasi pada pihak pemesan atau panitia acara apakah ingin menambah menu untuk paket buffet atau menu lainnya. Dalam hal ini, tamu ditambahkan beberapa biaya. Lanjut, yang keempat, jika piring habis dan menu masih ada, sementara semua tamu telah selesai makan, maka pihak restoran harus menawarkan apa mau dibungkus atau tidak. Lanjut, untuk cafeteria style service mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Tania Dahlan. Selanjutnya ada cafeteria style service. Pelayanan cafeteria service atau counter service adalah pelayanan yang cepat dan murah dan lazim dipakai di fast food restoran. Pelayanan cepat dan murah, tamu mengambil makanan pada counter, sedangkan di ujung counter harus membayarnya sesuai yang telah diambilnya. Cafeteria service kurang lebih mirip dengan buffet service, termasuk alat-alatnya. Berikut yaitu caving dish, yang kedua piring saji, perak, stainless steel, kaca, kayu, keramik, dan masih banyak lagi. Setelah itu ada keranjang kecil atau besar, mangkuk, seperti gelas, perak, kayu, keramik, dan lain-lain, tempat sup, peralatan gelas, dan stoneware, peralatan makan, seperti sendok, garpu, penyerok, pemotong kue, dan lain-lain. Counter service adalah suatu sistem pelayanan restoran di mana para tamu yang datang terus duduk di counter. Apabila makanan dan minuman yang dipesannya sudah siap, maka akan disajikan kepada tamu tadi di atas counter. Petugas yang menyajikan makanan dan minuman bisa waiter, waitress, atau langsung oleh juru masaknya. Pelayanan model ini lebih praktis, hemat tenaga dan waktu.
Yang pertama, tamu datang memesan counter. Selanjutnya, waiter atau waitress akan langsung menyajikan di counter pesanan tamu. Setelahnya, tamu membayar pesanannya di kasir. Pelayanan kafetaria kurang lebih mirip dengan buffet service. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Perdi Al-Aziz, kepada Perdi, disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan reception style service. Reception istilah populer yang dikenal di seluruh negara yang melibatkan pertemuan di mana orang-orang berkeliaran di antara ruangan sambil makan dan mengobrol. Ini adalah pertemuan khusus dari berbagai orang berkumpul untuk acara khusus. Biasanya acaranya itu seperti party, wedding party, atau acara perusahaan lainnya. Selanjutnya, untuk inventaris reception service style, itu ini untuk digunakan oleh para tamu menggunakan round table dan kursi yang mengelilingi meja, dan dapat dihiasi atau menggunakan penutup multon dan chair cover. Meja dan kursi ini disediakan kepada tamu undangan. Selanjutnya, alat hidangnya menggunakan masih sama, menggunakan ada napkin, terus ada plate-nya juga, ada dinner plate, ada serving fork dan dinner fork. Selanjutnya yang ini adalah peralatan hidangan yang digunakan seperti meja. Meja cocktail table ini digunakan di sekitar meja para tamu untuk menikmati minuman berjenis koktail yang dihidangkan. Adapun ini untuk buffetnya, untuk pengambilan makanan tamu tadi, itu seperti buffet service juga pengambilannya. Nah ini mohon maaf sebelumnya, ini masih reception style service, step by step-nya. Reception service, peralatan gayanya itu hampir sama dengan buffet, tetapi dengan meja koktail tambahan di antara meja kelompok. Koktail atau meja tinggi tanpa kursi untuk bergaul atau berjejaring, ini digunakan untuk kita sambil minum dan menikmati sambil ngobrol kepada tamu lainnya. Mereka juga dapat berdiskusi, berkolaborasi kepada anggota lainnya. Layanan dalam gaya penerimaan menggunakan layanan mandiri, yaitu self-service, dan contohnya boleh selanjutnya. Dikembalikan. Terima kasih kepada Perdi Al-Aziz. Selanjutnya, food station service akan dijelaskan oleh Martin Karim. Kepada Martin Karim, disilakan. Baik, terima kasih kepada Jaja. Saya akan menjelaskan food station service. Ini adalah cara yang terdiri dari warung makan atau restoran atau stasiun yang menawarkan berbagai masakan, khusus dan hidangan kepada para tamu. Seringkali stasiun ini diwakili oleh koki yang menyiapkan makanan di depan para tamu. Stasiun makanan yang paling umum termasuk bar pasta, stasiun sushi, makanan penutup, dan lain-lain. Dalam hal ini, food station menggunakan metode self-service, namun makanan tamu diambilkan dan dilayani oleh koki langsung dan waiters maupun waitress. Untuk inventaris food station sendiri tetap memakai launchable dan alat hidangnya pun sama dengan reception service style tadi. Nah, untuk peralatan hidang yang digunakan biasanya terdiri dari peralatan buffet karena menggunakan metode self-service yang memberikan kebebasan kepada tamu untuk memilih dan mengambil makanan sendiri, dan setiap hidangan terdapat koki atau waitress yang melayani tamu. Untuk step by step dari food station service sendiri itu seperti mini buffet. Biasanya dengan hadirnya pelayanan sebuah stasiun makanan tunggal dapat mewakili satu jenis makanan. Stasiun dapat diatur jenis hidangan seperti daging, salad, dan makanan penutup. Atau bisa menawarkan masakan etnis yang berbeda. Tamu dapat memilih opsi dari stasiun manapun, membuat menu pribadi mereka sendiri saat mereka berbaur dan berjejaringan. Ini merupakan contoh dari hasil setup makanan Meksiko yang dihidangkan di atas mini buffet. Teman-teman bisa melihat di bawah gambar tersebut.
Next. Untuk plated service saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Martin Karim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Martogi. Kepada Martogi, disilakan. Selanjutnya, terima kasih kepada Jaja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang plated. Plated itu adalah layanan bagi para tamu, yang mana tamu hanya duduk dan akan dilayani dengan server dengan membawa makanan yang sudah dibagikan ke piring dari dapur atau kitchen, yang diyakini adalah salah satu jenis layanan perjamuan yang paling efisien. Gaya berlapis ini paling umum terlihat di acara formal, seminar, konferensi, dan makan malam formal. Selanjutnya, untuk inventaris plated itu ada 4 macam jenis peralatan yang sering digunakan pada acara plated, yaitu adalah dinner plate yang berfungsi sebagai piring utama atau makanan pada makanan jenis utama. Yang kedua itu adalah serving dish, di mana piring ini digunakan untuk sebagai penyaji yang digunakan untuk menaruh makanan berupa lauk pauk, yang dimana itu sudah disediakan dari kitchen. Selanjutnya itu adalah tong yang berfungsi sebagai penjepit makanan. Yang keempat itu ada serving spoon yang berfungsi sebagai sendok menyaji pada makanan ke piring tamu. Untuk selanjutnya ke bagian step by step-nya. Pada bagian plated ada 2 jenis service yang umum yang digunakan pada plated, yaitu adalah American service dan English service. Untuk American service itu adalah makanan yang dipresentasikan langsung dari dapur dan waiter akan langsung menyajikan ke tamu. Cara ini yang paling banyak digunakan di restoran pada zaman sekarang karena lebih cepat dan lebih efisien. Untuk langkah-langkahnya yaitu adalah tamu memesan makanan atau taking order, waiters menerima dan memberikan kepada bagian kitchen menyiapkan dan memplating makanan, waiters membawa makanan yang sudah diplating ke meja tamu. Selanjutnya yaitu adalah English service. Pelayanan ini adalah dengan melayani tamu dengan memberikan makanan dari serving dish ke piring tamu. Untuk service berjenis English ini yaitu adalah tamu memesan atau men-taking order terlebih dahulu, lalu food and beverage product menerima pesanan dan mengolahnya. Di sini waiters akan menyiapkan peralatan yang akan digunakan seperti serving dish. Untuk peralatan makanan sudah tersedia di meja tamu dan waiters akan membawa makanan yang terdapat pada serving dish, di mana waiters akan menyajikan makanan-makanan itu dari serving dish ke dinner plate tamu. Selanjutnya ada preset service style. Jenis servis ini adalah makanan yang sudah muncul di meja pada saat kedatangan tamu yang dikenal sebagai pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini berlaku sebagian besar dengan jenis makanan bread and butter, makanan penutup, dan salad dan minuman. Untuk inventaris pada preset service style yaitu ada round table, tablecloth, molten, skirting, B&B knife, layer, dessert plate, salad plate, dessert spoon and fork, water goblet, white wine glass, napkin, B&B plate, dan red wine glass. Untuk step by step dari preset service style itu ada beberapa jenis service yang biasanya digunakan, yaitu ada English service seperti penjelasannya di atas. Yang kedua itu adalah French service, di mana waiters akan membawa makanan yang diletakkan di tengah meja, jadi tamu akan mengambil makanan tersebut, atau biasanya orang menyebut itu adalah prasmanan. Selanjutnya yaitu adalah Russian service, yang dimana waiters akan menggunakan troli atau kereta untuk mempresentasikan makanan untuk tamu di restoran. Makanan ini disajikan menggunakan silver atau perak. Untuk selanjutnya ada Gueridon service, yaitu adalah makanan yang setengah jadi dari dapur yang akan diselesaikan di dalam restoran menggunakan troli atau kereta dengan alat pemasaknya. Biasanya dengan gas. Keterampilan waiter sangat dibutuhkan, sangat penting digunakan seperti flambe, memfillet, dan lain-lainnya dengan sedikit aksi pertunjukan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Martogi, terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.